Hai guys, selamat datang di channelku. Aku Ola. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik ya. Hari ini aku akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin semua orang pernah merasakannya atau sekarang masih ada dalam kondisi itu, yaitu bagaimana kita menghadapi ketika kita berada di lingkungan yang toksik. Lingkungan toksik dan orang-orang negatif seringkali menjadi tantangan terbesar saat ini. Entah itu di tempat kerja, entah itu di keluarga, atau bahkan di circle pertemanan yang kadang membuat energi kita terkuras. Selain itu, pada akhirnya membuat kita tidak semangat dan yang lebih parah adalah kita sampai mempertanyakan value diri kita. Namun penting untuk diingat bahwa kamu tidak selalu bisa untuk mengendalikan semua orang. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana respon kita terhadap hal itu. Aku akan membahas bagaimana menghadapi lingkungan yang toksik dan konflik dengan orang-orang yang negatif sambil tetap mempertahankan value diri kita. Apa itu lingkungan toksik dan orang yang negatif? Lingkungan toksik adalah tempat di mana energi kita terkuras, mental terganggu, dan kadang membuat emosi tidak stabil. Hal ini berasal dari kritik yang menjatuhkan, drama yang tidak perlu, dan orang-orang yang memanipulasi atau meremehkan kita. Orang-orang negatif adalah mereka yang selalu menganggap sesuatu dengan pesimis, mengeluh, bahkan menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan bahkan penilaian-penilaian subjektif dari orang-orang negatif itu kebanyakan merugikan kita. Apakah kamu pernah ada di posisi itu? Kalau iya, tenang aja. Kabar baiknya adalah kamu tidak harus terjebak dalam lingkungan yang seperti itu. Langkah-langkah untuk menghadapi lingkungan toksik dan konflik dengan orang-orang yang negatif adalah: yang pertama, kenali lingkungan dan orang-orangnya. Apakah mereka toksik atau negatif? Kamu harus menyadari bahwa kamu berada di situasi yang tidak sehat. Jangan abaikan tanda-tandanya, seperti kamu merasa cemas atau merasa lelah setelah berinteraksi dengan mereka. Yang kedua adalah ada manipulasi atau tekanan untuk menjadikan kamu seseorang yang bukan dirimu. Yang ketiga adalah kritik mereka itu tidak membangun, tapi menjatuhkanmu. Tipsnya adalah coba dengarkan intuisimu. Jika sesuatu terasa salah, itu mungkin benar-benar memang tidak baik untuk kamu. Yang kedua, tetapkan batasan atau boundaries. Orang-orang toksik sering mengambil keuntungan dari kurangnya batasan. Belajarlah untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Contohnya, jika seseorang mengkritik kamu dengan cara yang tidak sopan, kamu bisa menjawabnya dengan, "Saya menghargai pendapat kamu, tapi saya tidak nyaman dengan cara kamu menyampaikannya." Kamu harus menyadari atau bahkan menuliskan batasan-batasan apa yang kamu butuhkan untuk menjagamu dari lingkungan toksik atau orang-orang yang negatif. Dan latih keberanian untuk menerapkannya. Ketiga, jangan membalas negatif dengan negatif. Orang-orang negatif seringkali ingin memancing emosi kamu. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Tetap tenang adalah bentuk kemenangan terbesar. Contohnya, ketika seseorang menyebarkan gosip yang tidak benar tentang kamu, jangan tergoda untuk membalasnya. Fokuslah pada tindakanmu yang konsisten dan positif. Latih self-control kamu dengan menarik napas sebelum merespon atau memberi jeda untuk berpikir. Yang keempat, fokus pada value diri kamu. Orang toksik seringkali ingin membuatmu meragukan dirimu sendiri. Untuk melawan hal ini, kamu harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang kamu yakini. Contohnya, jika ada orang yang meremehkan ambisi kamu, ingatkan diri sendiri tentang kemampuan dan tujuanmu untuk meraih hal tersebut. Dan yang terpenting, kamu tidak butuh validasi dari mereka yang meragukanmu. Tipsnya adalah buat daftar pencapaian yang sudah kamu capai saat kamu diintimidasi oleh orang lain untuk mengingatkan bahwa kamu juga mampu melakukan banyak hal. Yang kelima, kurangi interaksi jika memang itu perlu. Karena kamu tidak harus selalu berada di lingkungan yang membuat kamu tidak bahagia. Jika memungkinkan, buat jarak dan batasan dari mereka atau bahkan keluar dari lingkungan tersebut. Contohnya, jika lingkungan kerja kamu penuh dengan drama, fokuslah pada pekerjaanmu dan kurangi interaksi yang tidak perlu. Tipsnya adalah fokus pada kesehatan mentalmu. Yang keenam, cari dukungan yang positif. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memahami kondisimu bisa membantu kamu menghadapi lingkungan yang toksik. Mereka bisa menjadi tempat untuk kamu bercerita atau mencari saran.
dan pastikan orang-orang itu bisa kamu percaya. Yang ketujuh, bangun resiliensi diri. Resiliensi adalah kemampuan untuk tetap kuat meski menghadapi tantangan yang sulit. Kamu bisa melatihnya dengan fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan saja. Jika ada konflik, daripada mengikuti drama yang ada, fokus ke hal-hal yang memang masuk akal untuk mencari solusinya. Tipsnya adalah praktikkan journaling untuk mengenali emosi-emosi kamu dan agar kamu tahu untuk merespon situasi dengan lebih bijak. Hal-hal yang perlu dihindari adalah jangan mencoba merubah orang-orang yang toksik, karena itu bukan tugas kamu dan perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh orangnya sendiri. Dan jangan memendam perasaan terlalu lama. Cari cara yang sehat untuk mengekspresikan emosi kamu. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih diri sendiri, karena kamu berhak hidup di lingkungan yang sehat. Menghadapi lingkungan toksik dan orang-orang negatif memang bukan hal yang mudah. Tapi ingat, kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri. Jangan biarkan energi negatif menghalangi langkahmu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Tetaplah berpegang pada value dirimu sendiri. Jaga kesehatan mentalmu dan selalu pilih untuk melangkah ke arah yang membawa kedamaian. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan di tempat yang salah dengan orang yang salah. Setuju? Kenapa kita harus tahu bagaimana kita harus menghindari lingkungan yang toksik dan orang-orang yang negatif? Karena itu berkaitan dengan value diri kita. Karena itu adalah parameter yang kita gunakan untuk mengukur seberapa berharganya diri kita, bukan di mata orang lain, tapi di mata kita sendiri. Apa itu value diri? Value diri adalah gabungan kualitas, prinsip, dan potensi yang membuat kita merasa berharga dan bermakna. Ini bisa berupa karakter, keahlian, kontribusi kita kepada orang lain, atau bahkan cara kita mencintai diri sendiri. Namun seringkali kita melupakan beberapa hal. Kita terlalu fokus pada memenuhi ekspektasi orang lain, atau merasa tidak cukup baik karena terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Dan mungkin karena kita belum mengenali potensi apa yang kita miliki. Maka penting bagi kita untuk memahami apa yang benar-benar menjadi parameter value diri kita. Parameter value diri yang pertama adalah prinsip hidup dan integritas. Apa yang kita yakini menentukan arah hidup kita. Misalnya, jika kamu menjunjung tinggi kejujuran, maka tindakan kamu harus mencerminkan prinsip tersebut. Prinsip ini menjadi pondasi kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh opini orang lain. Tipsnya adalah tulis 3 nilai hidup yang kamu pegang teguh dan jadikan itu panduan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan. Value diri juga diukur dari seberapa banyak kamu terus belajar dan mengembangkan diri. Orang yang percaya diri dengan kemampuan dan ilmunya akan terlihat lebih bersinar. Contohnya, meskipun kamu seorang ibu rumah tangga, tapi kamu mau belajar untuk berbisnis online untuk membantu perekonomian keluarga. Misalnya, tipsnya adalah ambil kursus atau pelatihan baru, meskipun itu di luar zona nyaman kamu. Yang ketiga, keseimbangan emosi dan mental. Orang yang bernilai tahu cara mengelola emosinya, tidak reaktif terhadap situasi, dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Contohnya, saat menghadapi konflik, kamu memilih diskusi daripada marah-marah. Tipsnya adalah latih kesadaran diri atau self-awareness melalui meditasi, journaling, atau berbicara dengan orang yang terpercaya. Yang keempat, kontribusi kepada orang lain. Nilai diri juga bertambah saat kita mampu memberi manfaat kepada orang lain. Bukan hanya dari segi materi, tapi juga dukungan emosional atau menjadi pendengar yang baik. Contohnya, kamu menjadi tempat curhat teman yang sedang kesulitan. Kamu memberikan waktumu untuk mendukungnya. Tipsnya adalah jadilah aktif dalam komunitas atau kegiatan sosial yang kamu minati. Yang kelima, cara mencintai diri sendiri. Jangan lupa bahwa value diri dimulai dari seberapa baik kamu menghargai dan mencintai diri sendiri. Self-love adalah fondasi dari semua parameter lainnya. Contohnya, menghargai tubuh dengan makanan yang sehat dan berolahraga, atau memberi diri kamu waktu untuk beristirahat. Sesimpel itu. Tipsnya, setiap hari, tulis 3 hal yang kamu syukuri tentang dirimu sendiri. Lalu bagaimana untuk meningkatkan value diri? Yang pertama, stop membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki jalannya sendiri, maka kamu hanya harus fokus pada pertumbuhanmu. Yang kedua, belajar hal baru. Semakin banyak kamu tahu, semakin besar peluang kamu untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, jangan takut mengatakan tidak.
Menghargai diri berarti tahu kapan harus menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai prioritas kamu. Yang keempat, berinvestasi kepada kesehatan fisik dan mental. Jaga tubuh kamu dan cari bantuan jika kamu merasa kewalahan secara emosional. Yang kelima, kelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Pilih lingkungan atau teman yang mendukung pertumbuhan kamu, bukan hanya untuk mengkritik atau menjatuhkan. Value diri adalah perjalanan dan bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kamu terus berproses, menjadi lebih baik dari kemarin, dan tetap setia pada prinsip kamu. Sebagai manusia, kamu bukan hanya bernilai karena peran kamu dalam keluarga, kerjaan, atau masyarakat, tapi karena kamu adalah kamu. Mari mulai hari ini dengan mencintai diri lebih dalam, menghargai setiap kekuatan dan kelemahan kita, dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita. Karena kamu berharga bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.